Ma'asyiral hadirin wal hadirat, para ayahanda bunda jamaah sekalian, jamaah salat fardul maghrib Masjid Al-Firdaus Citra Gerlia, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, serta para pendengar dan siapa saja yang menyaksikan siaran pelajaran pada malam hari ini di mana saja berada, yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah zahir maupun batin. Kembali sama-sama kita akan mengkaji kitab Tarikhul Hawadith wal Ahwalin Nabawiyah yang dikarang oleh Profesor Dr. As-Sayyid Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yang sampai pembahasan kita kepada pembahasan berikutnya, yaitu sekitar mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Bisa disaksikan ketika di satu peperangan, yaitu peperangan Uhud, di mana bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ada Qatadah bin Nu'man, yang di dalam peperangan tersebut Qatadah bin Nu'man karena senjata mengenai bola matanya, sehingga bola mata beliau keluar dari tempatnya sampai ke pipinya, ya, menggantung di situ. Kemudian datang kepada Rasulullah, dan seketika itu pula oleh Rasulullah SAW dikembalikan ke kelopak matanya, sehingga kembali lagi seperti semula dan langsung bisa melihat jauh lebih jelas daripada penglihatan sebelumnya, tanpa ada halatan waktu, melainkan seketika itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehendaknya Qatadah dan bisa melihat lagi. Itu di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW. Begitu juga wada'a li Abdullah bin Abbas bita'wil wal fiqh fi din fa sumiya ba'dal habr wa turjumanil Quran. Ya, Abdullah bin Abbas juga didoakan oleh Rasulullah SAW. Maka setelah didoakan oleh Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas ini sehingga menjadi orang yang ahli fikih, ya, ahli fikih. Kemudian ahli takwil, bisa mentakwilkan, takwil, segala takwil, ya, bukan hanya takwil ta'birul manam, menakwilkan mimpi seseorang, akan tetapi juga bisa mentakwilkan segala sesuatu. Ya, kalau ada suatu kejadian berupa isyarah, takwilnya seperti ini, akan kejadiannya seperti ini, itu tahu beliau. Ya, dan sangat diberikan kepahaman yang mendalam itu Abdullah bin Abbas, sehingga dijuluki dengan turjumanil Quran, terjemahannya Al-Quran. Artinya saking memahami dalam segala hal bidang ilmu, disebabkan apa? Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Dan Abdullah bin Abbas ini sepupunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah pada suatu ketika Abdullah bin Abbas ini masuk ke satu masjid, lupa beliau itu mendahulukan kakinya yang sebelah kiri, yang seharusnya kan sebelah kanan secara adab, secara etika. Ya, masuk dulu yang sebelah kiri, hanya sebelah kanan. Ya, di mana beliau ingat salah masuk, kenapa kaki kiri dahulu aja? Ya, tidak kanan. Langsung nangis beliau. Ya, nangis. Tobat kepada Allah, tidak mengulangi lagi hal itu, dan tidak cukup ya berhenti sampai di situ,
beliau bayar kafarah, mempunyai beberapa ya hayawan ternak seperti kambing. Ya, kambingnya tadi itu beliau jual dan uangnya disedekahkan. Ya, uangnya disedekahkan semuanya, bukan 1-2 kambing. Orang-orang bahari itu terutama di masa sahabat Nabi, ya, mereka rata-rata mempunyai kambing karena Nabi SAW seorang, beliau pernah menjadi tukang pengembala kambing. Ya, sebagai pelajaran seperti itu. Ya, kalau sudah terbiasa mengembala kambing bisa diselesaikan, insya Allah begitu jadi pemimpin itu strateginya itu bisa lah. Ya, udah paham di situ. Ya, kambing yang tidak berakal aja bisa di apa namanya diatur, apalagi manusia bisa punya akal, punya ilmu. Kambing yang kada besi akal, kada besi ilmu bisa diatur. Ya, jadi apa, manusia lebih mudah karena punya akal, punya ilmu. Seperti itu. Jadi para sahabat rata-rata punya kambing. Kambingnya itu semuanya dijual oleh Abdullah bin Abbas, uangnya disedekahkan, diinfakkan dengan fuqara wal masakin sebagai kafarah. Kesalahannya beliau 1 kali masuk ke masjid, ya, mendahulukan kaki nang sebelah kiri. Kita ini sudah berapa puluh kali, kada terhitungan lagi, kada tahu lagi yang kiri kah yang kanan, atau dua-duanya loncat begitu. Ya, dan yang didahulukan loncat biar masuk dua-duanya di situ. Ya, ini menangis, ya, menyesal, bertaubat, padahal kan kada berdosa, sunnah aja. Sunnah itu apabila digawe dapat pahala. Ya, amunnya ditinggalkan kada dapat dosa. Lain dengan yang wajib. Ya, ditinggalkan kita dapat dosa. Amunnya sunnah kalau ditinggalkan kada digawe berarti kita ya ruginya kalau dapat pahala aja itu. Qobliyah ba'diyah. Ya, kita menggawainya dapat pahala. Ya, amunnya aku duduk aja. Ya, kalau dapat pahala berarti itu ruginya kalau dapat pahala. Ya, pahala tambahan. Ya, bukan berarti dosa. Tapi karena sudah terbiasa nang sunnah tadi itu digawe, begitu sekali aja tahalat. Itu pun karena tidak ada unsur kesengajaan, nangis dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Berarti di situ kita sudah bisa menggarisbawahi beliau ini ahli sunnah. Ya, ahli sunnah dan wal jamaah, bukan ahli dalam sunnah. Segala hal yang wajib beliau ya selalu menjaganya. Berikut juga yang sunnahnya. Kalau dengan yang sunnahnya saja begitu perhatian, apalagi yang wajib. Ironisnya kan kayak itu. Ya, kalau 1 kali nang sunnah aja beliau sampai kafarahnya sedemikian rupa, apalagi nang wajibnya. Itu. Ya, kita ini ya nang sunnahnya ya apa namanya koler-koler menggawainya. Ya, itu. Kalau kita koler-koler menggawe nang sunnah itu biasanya tersambung kena dengan perihal nang wajib juga. Ya, kapina pengoleran juga. Nah, itu karena sudah terbiasa koler dari yang sunnah, akhirnya nang wajib pengoleran juga. Ya, tapi kalau membiasakan nang sunnah itu aktif, biasa digawe, ya, dan istiqomah, begitu pula dengan yang wajibnya akan terlebih lagi diperhatikan. Abdullah bin Abbas. Kemudian wada'a li Jamal Jabir wasara sabiqan ba'da an kana masbuqan. Jabir bin Abdullah, ya, sahabat Rasulullah SAW, beliau berisi unta. Untanya itu kalau berjalan gemet benar. Ya, selalu tersalip dengan yang lain-lainnya. Kalau berjalan itu, wah, yang lain-lainnya laju. Ya, tersalip, terdahulu dengan yang lainnya. Minta doa kepada Rasulullah, didoain tuh Jamalnya. Untanya tadi didoain oleh Rasulullah SAW. Begitu didoakan, ya, maka si Jamal, si unta tadi itu langsung laju jalannya. Wah, laju. Ya, tidak ada yang mengalahkan untanya. Ya, siapa Jabir tadi itu selalu dia terdepan. Ya, bahkan bisa menyalip nang lain-lainnya selain daripada untanya Jabir tadi itu bisa terkalahkan. Ya, dengan untanya Jabir.
Itu berkat daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, mukjizatnya Rasulullah. Begitu juga untanya Halimatus Sa'diyah. Ya, ketika datang untanya Halimatus Sa'diyah itu kurus, jalannya begemet. Ya, tapi pas bulikan laju, lamak pulang. Ya, luar biasa. Kenapa? Itu mukjizatnya Rasulullah. Karena yang menungganginya ketika bulik ke Bani Sa'ad itu Rasulullah ada di atasnya. Ya, makanya untanya tadi itu begitu laju. Ya, jalannya kalah dengan lain-lainnya. Nah, itu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari semenjak lahir sudah ada mukjizatnya, cuman disebut dengan irhasat. Ya, mukjizat itu ya setelah diangkat menjadi nabi. Sebelumnya adalah irhasat. Dan itu sudah banyak mendapatkan kejadian-kejadian yang luar biasa yang dialami oleh Maisarah, ya, orang kepercayaannya Sayyidatuna Khadijah. Kan banyak kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW, diantaranya ya matahari tidak bisa menyinari Rasulullah SAW. Dan makanya Rasulullah SAW itu tidak kepanasan, tidak ada bayang, karena terangnya, cahayanya matahari terkalahkan dengan cahayanya Rasulullah. Tidak ada bayang. Ya, kita kan kalau berjalannya ada bayang, berjalan di situ ada bayang. Ya, karena kita kan ada besi cahaya, makanya ada bayang di situ. Ya, makanya kalau Rasulullah berjalan itu kan ada bayang, karena cahaya yang lain itu terkalahkan oleh cahayanya Rasulullah SAW. Kemudian bumi itu seakan melipat, membantu. Makanya kalau berjalan dengan Rasulullah, para sahabat itu lari, iya, berlari mengejar Rasulullah. Padahal Rasulullah jalannya biasa aja. Nah, ya, cuman yang mengumpati Rasulullah di belakangnya itu berlari. Ya, karena bumi itu seakan melipat sendiri. Ya, membantu Rasulullah SAW berjalan. Ya, subhanallah, luar biasa. Itulah Sayyidina Muhammad SAW, mukjizatnya. Ya. Begitu juga wada'a li Anas bitulil umr wa kathratil mal wal walad fakana kadzalik. Ya, Anas bin Malik pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Didoakan umurnya panjang, didoakan supaya hartanya banyak, didoakan supaya anaknya banyak, anaknya berkah banyak, hartanya berkah banyak, umurnya panjang berkah. Itu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenyataannya ya usianya Anas bin Malik itu ya panjang sekali. Ya, sampai 100 tahun lebih usianya Anas bin Malik. Ya, luar biasa. Kemudian hartanya berkah, berlimpah. Ya, kebun kurmanya itu orang-orang yang di sekitar kebun kurmanya Anas itu ya panennya setahun sekali. Punya Anas setahun sampai 3 kali. Ya, minimal 2 kali. Padahal standarnya 1 kali setahun tuh. Ya, setahun sekali. Punya Anas setahun 2 kali sampai 3 kali. Nanti di tempat yang lain kalau ada hujan, di kebunnya Anas ada hujan. Allah. Kurmanya tempat yang lain terkadang kena hama, kurmanya Anas tidak kena hama. Allahu Akbar. Ya, berkat doanya Rasulullah. Anaknya juga jadi banyak. Ya, punya anak banyak sampai 125 anaknya. Anaknya 125. Aduh, kita nih berisi anak 7 aja. Oh, banyaknya anak bini. Kami 2 aja. Aduh. Ya, bini aja 2 kurang, anak 3. Ini anak 2 ekong. Aduh. Ya, nang saikong sudah garing-garingan. Nang saikong sudah mulai batuk-batukan pulangnya. Ada. Ya, tazawwajul walud al-wadud fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Wah, itu. Taktsuru fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, nikahlah dengan perempuan yang subur. Ya, yang subur, yang bisa ya mengeluarkan anak terus setiap tahun seekong.
30 tahun kita berbini, anaknya 20. Mantap pula. Iya, banyakin anak. Nah, luar biasa pian. Bisi anak banyak, kalau sudah gondol-gondol anaknya, ya kali saikong 1 juta ngasih hadiah lawan kuitannya. Bah, nih hadiah 1 juta kali 20 ikong. Berapa? 20 juta. Bekai pas. Aku jer kada takutan lagi kalau hari raya. Kenapa? Kayak anak-anakku datangan. Nah, bawa duit sejuta kali 20 aja. Nah, 20 juta. Belum lagi baju, kada terpakai lagi itu. Nah, baju itu banyak. Bawa baju, bawa makanan. Itu. Barokah. Anak yang banyak. Berarti itu. Nikah dengan bebinian yang bisa memberikan keturunan yang banyak. Usahakan seperti itu. Dari keturunan-keturunannya lihat dulu. Nih, Ikam anak yang keberapa? Aku anak yang terakhir ya. Oh, yang terakhir kah? Berapa saudara? Kena dulu. 15. Ini mantap nih. Anak yang terakhir 15 saudara. Berarti kakak-kakaknya ada 15. Itu nikahi. Yang begitu tuh nikahi. Karena kita menikah dengan inya bisa memberikan keturunan yang banyak. Minimal 10. Wah, mantap. Gitu. Supaya dapat barokah, dapat banyak anak, dapat banyak pulang barokahnya. Amunnya kada kawa. Ini cuman saikong aja, 2 ikong, kada kawa lagi jer. Sudah diponis sama dokter. Cari lagi bibit yang bisa mengeluarkan keturunan yang banyak. Kenapa? Niatnya sagan membanggakan Rasulullah. Kata Rasulullah, taksuru fa inni bahim bikumul umam yaumil qiyamah. Perbanyak anak-anak kalian. Kenapa? Karena aku akan berbangga diri jika aku nanti di yaumil qiyamah umatku itu banyak. Umatku itu banyak. Jadi ketika kita memberikan keturunan dengan bini kita bisa memberikan keturunan dengan kita banyak. Rasulullah bangga dengan kita karena ikut serta membanggakan beliau menjadi umatnya banyak. Coba lihat orang-orang Cina itu mana ada di KB? Tidak ada di KB orang Cina itu. Kita aja beban kita takutan. Takutan beban kita di KB. Buahnya tidak ada yang di KB. Biar aja anaknya banyak-banyak. Tidak apa-apa aja. Kenapa kalau ini punya prinsip setiap anak yang lahir pasti ada rezekinya? Seharusnya kita yang punya prinsip seperti itu. Setiap anak yang lahir pasti ada rezekinya. Jangan takutan kita. Kalaunya dipadakan beban pemerintah, cukup anak 2 aja. Iya aja sudah. Yang penting malam Jumat mengolah kita, malam Kamis mengolah. Tiap malam berulah terus. Biar banyak anak terus. Bola terus biar banyak anak kita seperti itu. Banyak anak, banyak umat. Kekuatan tambah kuat. Insyaallah. Ini barokah. Yang penting banyak anak, pandai beribadah kepada Allah, mencintai Rasulullah. Seperti itu. Jangan takutan. Nanti takut kayak apa makannya leh. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena khawatir, karena takut. Takut napa? Aduh kayak apa, karena amanya sekolah biayanya kayak apa, pesantren biayanya kayak apa, terus makannya kayak apa, nukari bajunya kayak apa. Takut tenang kayak itu. Kata Allah, nahnu narzuqukum mayyahum. Aku nang menjamin ikam. Aku nang menjamin sidin. Anak-anak ikam itu aku yang menjamin. Ikam seorang aku yang jamin jar Allah. Kau ikam malah takutan. Aku yang menjamin aja kada takutannya. Ikam malah takutan. Ayo produksi terus jar Allah. Aku yang memberi makanannya. Jangan takut. Nah, ini Anas nih. 125 anaknya. Wah, luar biasa pian. Wah, apakah ada di dalam sejarahnya itu? Oh, padahal zaman itu kan zaman susah. Lain halnya dengan zaman ini nyaman. Berusaha asal handak. Begawe apa aja asal handak. Zaman bahari, zaman itu, zaman Rasulullah, zaman susah itu. Banyak anaknya diberkahi oleh Allah. Diberkahi oleh Allah. Berkat apa? Kecintaannya kepada Rasulullah
didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga barokah, usianya barokah, ya, kemudian hartanya barokah, anaknya pun jadi barokah, banyak, ziyadatul khair. Sudah baik mempunyai anak itu akan lebih banyak lagi kebaikannya, keberkahannya, itu namanya barokah. Anas bin Malik. Kemudian berikutnya di antara mukjizat Nabi Muhammad SAW, wa fi tamar Jabir fa ufiya ghurama'uhu wa fadula 13 wasqan. Ya. Jadi Jabir ini, kembali Jabir ini berisi utang, banyak utangnya. Ya, ketika didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di kurmanya beliau, ya, sehingga, ya, menghasilkan kurma yang begitu banyak. Ya, menghasilkan kurma yang begitu banyak, didoain sama pohon kurmanya, didoain oleh Rasulullah. Ya, beliau datang kepada Rasulullah minta didoakan supaya hutangnya terbayar. Ya, minta hutangnya terbayar, didoain oleh Rasulullah. Begitu didoakan, Rasulullah mendoakan pohon kurmanya, enggak mendoakan langsung Jabirnya, pohon kurmanya didoakan oleh Rasulullah. Begitu berbuah, umat banyaknya beliau panen kurma tadi itu, sehingga beliau bisa fa'ufiya gurama'uhu, bisa membayar hutangnya semua tadi dengan hasil atau dengan panen kurmanya tadi. Wah, dah cukup sampai di situ. Wa fadula 13 wasqan. Ya, sampai lebih ada 13 apa namanya tempat lagi. Wasak itu tempat keranjang yang menggonol. Ya, sudah terbayar hutangnya semuanya dari hasil panen kurmanya, masih ada sisanya lagi 13 keranjang lagi. Akbar. Ya, jadi ada untuk inya, ada juga untuk berbagi dengan kekawalannya, dan hutang-hutangnya terbayar. Berkat apa itu? Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang bagaimana nih hubungannya atau kaitannya dengan zaman sekarang ini? Itu kan langsung bersentuhan dengan Rasulullah, berhadapan dengan Rasulullah, sejaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang di masa kita ini hendak mendapatkan keberkahan Rasulullah itu seperti mana dikisahkan dalam sejarah tadi itu. Nah, kayak apa caranya? Iya, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Itu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah. Karena itu akan tersambung. Siapa orang yang dicintai oleh Rasulullah? Ulama, para habaib. Itu yang bersambung dengan Rasulullah. Karena ujar Nabi SAW, kullu sababin wa nasabin munqati'un yaumal qiyamah illa sababi wa nasabi. Semua keturunan akan terputus, semua sebab akan menjadi terputus jua, kada tersambung sampai di yaumil kiamah, kecuali keturunanku, kata Rasulullah, tidak bakalan terputus sampai hari kiamat. Ya, tahu kita para habaib, meskipun dihujat, meskipun kadang dicemooh, meskipun kadang direndahkan, dihinakan, dia akan tersambung kepada Rasulullah. Orang nerimakah dia dengan habibnya? Dia tidak nerimakah? Tetap dia akan tersambung. Dia percayakah orang tadi itu? Tidak percayakah? Tetap kehabaibannya akan dia dapatkan dan tersambung dengan Rasulullah sampai hari kiamat. Ya, sampai hari kiamat. Karena itu bukan hadiah dari kerajaan, hadiah dari pemerintah. Ini aku beri hadiah seperti kayak profesor, ya kan, bisa hadiah itu. Doktor bisa jadi hadiah, mempunyai kelebihan dihadiahi gelar doktor. Ya, nah, ini tidak ada hadiah, memang dari Allah Subhanahu wa taala, karunia, mempunyai nasab sampai tersambung dengan Rasulullah. Ya, kemudian sababku, sebab yang bisa tersambung dengan Rasulullah itu juga tidak bakalan terputus. Siapa mereka? Para ulama-ulama. Itu sebab. Karena ulama itu ada menjadi pewarisnya Nabi Muhammad. Berarti kan tersambung dengan Rasulullah. Ya, ujar Rasulullah, ini hadisnya sahih yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, al-ulama warathatul anbiya.
Ulama itu pewaris daripada para nabi, itu ulama. Ya, jadi tersambung dengan Rasulullah. Mencintai mereka para ulama yang tersambung nasabnya kepada Rasulullah, nasab keilmuannya, ya, maka tidak bakalan terputus sampai hari kiamat. Nah, itu. Jadi apa yang didapati di masa Nabi akan didapati juga di masa kita, asalkan tersambung dengan mereka yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ulamanya, ulama yang kayak apa dulu? Ulama yang soleh, ulama yang baik, ulama yang rabbani, yang jiwanya jiwa pembimbing, ya, ulama yang taat kepada Allah, ulama yang pemburu barokah, pemburu ridho, pemburu ampunan, pemburu rahmat, ya, bukan pemburu fulus. Ini pemburu apa? Pemburu fulus. Ada fulusnya mulus, ya, langsung oke, tengken, ya. Kalau ada fulusnya kena dulu, dipending dulu. Yang nggak ada pulusnya dipending, yang ada pulusnya berjalan. Kan ada ulama yang macam itu, ini ulama jadi provokasi, jadi provokator, ya, ulama casing, ada juga macam itu. Kisahnya ulama tapi memusuhi ulama, ya, ini yang dikhawatirkan, musuh dalam selimut. Kisahnya ulama tapi dia menusuk ulama, ya. Kisahnya dia pewaris Nabi, padahal dia itu adalah perampok, ya, perampok ilmunya Nabi, sagan inya seorang, bukan untuk kepentingan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulamanya ada dua, ada ulama khair, ada ulama syar, ada ulama baik, ada ulama yang kada baik, kada semuanya ulama baik. Makanya hati-hati mengobati ulama, apalagi di zaman ini. Jangan asal ubat. Iya, pertamanya rajin, benar, sembahyangnya rajin, berdoanya rajin, akhlaknya baik, masya Allah. Sebelum mengumpati sidin, dengan perguruan cium tangan, dengan kuitan cium tangan, dan kekawalan sosialnya luar biasa. Ke masjid, aktif, istiqomah, sembahyang subuh, sembahyang malamnya. Ya, luar biasa kegiatan-kegiatan di masjid, di musola umpatinya, hadir terus. Begitu umpat dengan ulama tadi, kisahnya itu, ya. Nah, terhenti pulang, biasa dia di masjid kereda lagi. Kemana sih pulang? Anu jar kereda. Kemana sih pulang? Anu jar tulakan. Kemana sih pulang? Kereda lagi lawan kitanya. Ya, ampihan dah sudah. Sembahyangnya ampihan, silaturahminya ampihan, sosialnya ampihan, semuanya ampihan. Akhirnya rahmatnya ampihan juga, berkahnya ampihan juga, ridha Allahnya ampihan juga. Nah, sebelumnya ketujuh sembahyang, ini kadang ketujuh lagi sembayangan. Iya, malah jadi penghalang bagi orang yang sembayangan. Ini tahu gak? Yang sembahyang itu syirik, hah? Yang sembahyang dipadakan syirik. Wah, ini hati-hati. Casingnya ulama. Nang sembahyang dipadakan syirik, nang sembahyang dipadakan masuk neraka. Allah, lawan kuitan wani, apalagi lawan kekawalan, apalagi lawan tetangga. Kuitan seorang dimusuhinya karena kada sejalan dengan inya. Ayo bahaya jar umpat kami, kada mau, ikam kada sembahyangan, amunnya kada umpat jar. Mulai hari ini yang memutuskan, ya, pian bukan kuitanku lagi jar, umai. Oh, jar kuitan ikam nang rugi, bukan aku. Silakan aja. Durhaka ikam. Naudzubillah min dzalik. Banyak nang kayak itu. Ya, sebelumnya baik, masya Allah, dengan habaib hormat, dengan perguruan hormat, dengan guru-guru hormat. Habis umpat dengan itu mulai sombong. Ya, kada mau lagi menagur. Sombong tuh, Bang. Ada orang ke masjid sembahyangan dicelenginya. Ini kada sembahyangan. Allahu Akbar. Keras hatinya. Sebelumnya sosial, berbagi apa di situ, berbagi, ada anak yatim, bari. Ada perguruan, ada anak kada mampu, habis umpat dengan itu, jangankan dengan yang lain, dengan bininya seorang seke, dengan anak kayak itu juga,
Hati-hati karena salah mengumpati. Memang casingnya ulama, bebulang juga mungkin bisa jadi, berjubah juga, berkitab juga, ya. Tapi sasarannya salah, niatnya lain. Hati-hati yang demikian. Ya, jangan diumpati nangka itu. Banyak wah ini, maaf ya. Ya, wah ini banyak yang macam itu. Jangan diumpati yang sekiranya bertolak belakang dengan ajaran Nabi Muhammad, jangan diumpati meskipun mengatasnamakan ulama. Ya Allah, hati-hati ya, hati-hati. Jadi ulama, makanya ujar Rasulullah, inni akhafu ma akhwafu minad dajjal. Statement ini ya suah disampaikan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Ujar Rasulullah, aku ini takut dan lebih takut lagi kepada kalian itu daripada Dajjal. Iya, takut aku ini, umatku terganggu dengan mereka. Iya, umatku tergelincir sebab bubuhannya, umatku hancur karena bubuhannya. Takut aku, khawatir aku dengan bubuhannya. Kata sahabat tadi, siapa yang pian takutkan itu ya Rasulullah? Iya, siapa gerang? Iya, ulama usu, ulama yang jahat, kata Rasulullah. Itu yang ditakutkan, ulama yang jahat. Amunya Dajjal nyata-nyatanya di dahinya aja tulisannya kafir. Tulisannya Dajjal itu kafir, ini nyata-nyata berarti musuh yang nyata. Ini nang kopiahnya aja ada Allahnya di sini. Kayak apa hendak diperangi? Ya kan ngalih. Ya, ini kan Islam juga. Cuman berbahaya menusuk di dalam. Nah, digerogoti ajaran Nabi Muhammad, dihancurkan ajaran Rasulullah. Kada usah sembahyangan, kada usah ini, kada usah itu. Allah, nang dilarang oleh Rasulullah dibolehkan. Hei, bahaya. Ini yang ditakutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengumpati di akhir zaman ini ulama yang macam mana yang kita umpati, ya. Maka di akhir zaman ini yang perlu diumpati itu adalah ulama, satu yang dimusuhi sama bubuhan ahli politik, kedua yang dimusuhi sama orang-orang yang bersifat munafik. Itu ulama itu. Ya, ini artinya apa? Kada tersangkutnya dengan politik-politik dan mawinya. Ya, lurus. Ya, orang-orang munafik kada katuju lawan inya. Karena inya menyampaikan nang hak. Kalau sudah ujar Allah nang kayak ini, ujar Rasulullah B. Nah, seperti itu. Nah, ulama itu dimusuhi. Ya, bahkan sama apa namanya orang-orang birokrasi dimusuhi. Karena kada mau mengumpatinya, kada mau mendukunginya seumpama. Oh iya, kamu dukung aku bawa hadis inilah, pokoknya sagan aku damainya. Ya, bukan berarti si ulama tadi itu benci dengan birokrasi, kada. Ya, kada. Tapi sekiranya inya tahu bakalan dipermainkan, lebih aku kada umpat-umpatannya kayak itu. Karena kalau sudah masuk ke situ kena lain pula. Ya, diaturnya bepandir diatur, ini diatur, ini diatur. Ya, ini mengatur, makanya lurus saja sudah. Aku netral, sudah ada. Ya, umpat sini, dah ada aku. Ini aja, dah ada. Ini aja, dah ada. Nah, itu yang umpati yang begitu tuh, yang fokus mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu ulama. Umpati yang menghidupkan sunnah Nabi, yang menjalankan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang diumpati ulama. Yang bujur-bujur, ya, yang bersih. Masih ada kawah ini? Ada. Kita hendak mencari. Ya, ulama-ulama yang memang hatinya ada ta'aluk dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hatinya bersih. Ya, yang mengumpati ajarannya Nabi Muhammad, itu yang diumpati. Ya, karena tersambung. Apabila tersambung dengan ulama itu, tersambung dengan Rasulullah sampai hari kiamat, kada bakalan terputus. Makanya Salman dinyatakan Salman minni ahli baiti. Salman itu dari aku adalah keluarga. Ya, keluarga kenapa? Dia cinta, dia katuju lawan aku. Nah, itu dia katuju lawan aku.
Ya, maka dengan itu dia keluargaku. Jadi siapa orang yang tuju lawan Rasulullah itu juga keluarganya Rasulullah. Tapi jangan pada kalau sudah, oh berarti aku keluarganya Rasulullah, Habib juga dong. Bukan. Ya, kita bukan jalur nasab, tapi jalurnya jalur sabab. Jalur sabab kita. Ya, kita karena mengumpati Rasulullah, dari mananya? Dari keilmuannya, dari ajarannya, dari ajakannya, dari syariatnya, dari sunnah-sunnahnya, tersambunglah dengan Rasulullah SAW. Pelantara siapa? Peguruan kita. Kita berguru dengan fulan, fulan berguru dengan fulan, fulan berguru dengan fulan, terus sampai kepada Rasulullah. Silsilah zahabiyah namanya. Kita bermusafahah dengan si fulan musafahah dengan si fulan, terus sampai dengan Rasulullah. Man safaha safahani wa man safahani dakhala jannah, kata Rasulullah. Siapa yang bermusafahah dan musafahah serta musafahah dengan orang-orang yang telah bermusafahah dengan aku, maka dia masuk surga. Iya. Siapa yang musafahah, nah, man safahani, ya, wa safahani dakhala jannah. Siapa yang bersalaman musafah dengan aku, kemudian dia bermusafah lagi, terus musafah terus sampai berikutnya, ya, terus dia musafah yang terakhir, kemudian tersambung dengan aku, masuk surga. Nah, teman, siapa yang bermusafahah dengan orang yang telah bermusafahah, terus bermusafahah, sampai dengan musafah, sampai dengan sofahani, bermusafah dengan aku, masuk surga. Nah, sampai musafahah pun, ya, ada silsilahnya itu. Musafah ada silsilahnya. Kita bermusafah dengan siapa? Nah, oh si fulan ini gurunya ini bermusafah dan si fulan ini gurunya ini bermusafah dan terus sampai kepada masuk surga kita terumpat. Nah, ya, dengan bubuhannya. Nah, itu pula. Itu yang dicari. Wah, ini, ya, jangan umpat-umpatan. Nah, sekiranya dapat memutuskan kita dengan Rasulullah SAW. Ya, karena zaman fitnah, zaman ini, hati-hati kita zaman hidup di zaman fitnah. Salah langkah tergelincir. Umpati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastasqa alaihi salatu wassalam fa amtaru usbu'an thumma tasahi lahum fanjabatis sahab wa da'a ala Utaybah ibn Abi Lahab fa akalahu al-asad bizarqa min asy-Syam. Kemudian berikutnya, ya, orang itu pas kena musim panas, ya, kena musim panas, semingguan, ya, tidak ada hujan, semingguan istisqa, minta hujan, karena juga dikabulkan oleh Allah. Musim panas biasanya kalau di gurun Sahara atau daerah-daerah yang panas seperti di daerah Arab, minimalnya itu standarnya setahun sekali hujan, ya, setahun sekali hujan. Tapi kalau sudah lebih daripada setahun kada hujan, wah ini bahaya. Ya, setahun sekali biasanya hujan. Udah panas karena setahun sekali hujan. Tiga bulan musim semi dingin, 3 bulan musim dingin, 3 bulan panas seperti itu. Ya, ini panas terus. Ya, akhirnya mereka sembahyang istisqa. Seminggu istisqanya, salat istisqa seminggu, kada ada juga hujan turun. Datang kepada Rasulullah. Ya, minta doa sama Rasulullah. Didoain sama Rasulullah. Seketika itu juga langsung awan itu kumpul, itu mendung, turun hujan. Sudah hujan, semingguan hujan terus. Semingguan hujan. Itu kadang manusia nilai. Sudah diberi hujan ini, kebanyakan bajunya nih sudah banjir di sana sini. Banyak rumah-rumah yang runtuh. Karena kan rumah bahari pakai tanah. Datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, stop dong, ini hujannya kebanyakan ini. Loh, katanya ente minta hujan. Iya, tapi ini kebanyakan hujannya. Ya, banyakkan hujannya. Doa lagi Rasulullah. Stop hujannya, subhanallah. Itu namanya mujizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi mukjizatnya Rasulullah SAW
Nah, kita yang bukan di zamannya Rasulullah untuk mendapatkan keberkahan seperti mana mereka para sahabat itu, ya pelantara ulama-ulama tadi. Ya, ulama-ulama tadi, makanya umpati tradisi-tradisi itu, tradisi-tradisi Rasulullah. Berarti sunnahnya Rasulullah. Seperti apa? Anak kita kalau kita lahir, ya, dibawa ke para peguruan-peguruan, ke tuan-tuan guru, didoain. Itu minta barokah. Nah, ya, karena Rasulullah melakukan hal itu. Nah, ya, kalau ada kekanakan didoain sama Rasulullah. Nah, japai ininya. Ya, didoakan. Nah, kita punya anak, bawa kepada para tuan guru itu, minta doakan di situ. Diniatkan ittiba, mengumpati Rasulullah SAW. Itu diantaranya mengikuti Rasulullah SAW yang diajarkan oleh sama para ulama-ulama kita. Jangan ulama malah dimusuhi, dijauhi, dibenci. Allah malah dikirim orang-orang gila untuk bunuh ulama. Kurang ajar. Ya, orang gila. Ya, apa ini? Ini ulama ini berjasa, ya, mencerdaskan bangsa. Itu ulama, ya, memberikan keamanan, kedamaian berkat mereka ulama. Ayo kita bersatu, ayo kita berbuat baik. Siapa itu? Kan pelantara lisan ulama. Jangan dimusuhi ulama, ya, jangan dibenci ulama, jangan dijauhi ulama. Ya, bahaya membenci ulama, musuhi ulama, merangi ulama, sudah memerangi Allah, memerangi Rasulullah SAW. Anda kemana kita memerangi Allah, memerangi Rasulullah? Diperangi oleh Allah dan Rasulnya, habis kita. Ya, cintai mereka ulama supaya hidup kita barokah, insya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan katsiran tayyiban wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yustajabu lah. Nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safil hadi wa hab ya ghani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.